Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke brother and sister, kembali lagi dengan layar 13. Oke brother and sister, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan antum semua baik-baik saja. Oke brother and sister, kali ini saya akan merangkum alur cerita film The Signal. The Signal adalah sebuah film fiksi ilmiah Amerika Serikat tahun 2014. Oke brother and sister, biar tidak lama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Oke, bismillah. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pemuda, dia bernama Nick. Nick di sini mencoba mengajarkan anak kecil cara memainkan boneka capit. Dan Nick juga memberikan $1 kepada anak itu. Setelah itu dia pun pergi. Scene berpindah ketika Nick bersama pacarnya Haley dan sahabatnya yang bernama Jonah. Mereka akan pergi ke suatu tempat terpencil untuk mencari seseorang yang telah meretas MIT. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka menginap di sebuah hotel. Tiba-tiba Nick terbangun karena seseorang mengirimkan pesan. Ternyata itu adalah Nomad, orang yang sudah meretas MIT. Nick pun membangunkan Jonah untuk melacak kembali di mana posisi Nomad. Nick pun menanyakan lewat pesan kenapa kamu meretas situs MIT, dan Nick pun mengancam akan melaporkannya. Tetapi Nomad malah meretas jaringan Nick dan merekam Nick lewat kamera laptop Haley. Sehingga Jonah dan Nick pun yang seorang hacker langsung melacak keberadaan Nomad dan mulai meretasnya. Tidak lama kemudian mereka menemukan alamatnya, yaitu di Nevada. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka kembali melakukan perjalanan ke Nevada untuk menemui Nomad. Di tengah perjalanan, Nomad mengirimkan foto. Ternyata Nomad lebih pintar dan mengetahui mobil mereka lewat CCTV jalan raya. Ketika di supermarket, Nick memikirkan kembali bahwa dia tidak jadi mengejar atau mencari Nomad. Tetapi Jonah mengatakan bahwa orang itu tidak bisa dibiarkan karena Nomad bisa memajak laptop Haley. Dan ini sangat gila bila kita tidak segera mengejar orang itu. Akhirnya Nick pun menuruti Jonah untuk mencari Nomad. Ketika di pom bensin, Nick pun keluar membeli kopi. Di sini Haley menanyakan kepada Jonah, apakah Nick mengatakan sesuatu kepadamu tentang rencana kepergianku? Jonah pun mengatakan tidak, sehingga Haley pun menyangka bahwa Nick tidak peduli kepadanya. Tidak lama kemudian, Nick keluar tetapi ia malah terjatuh sehingga Haley dan Jonah datang untuk membantunya. Haley mencoba menghibur dan membantu Nick, tetapi Nick bersikap dingin sehingga Haley pun marah dan pergi. Nick pun mengejar Haley dan meminta maaf, tetapi Haley masih marah dan mencoba membuang kalung pemberian Nick. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari Nomad. Hari pun semakin gelap dan mereka sampai di rumah kosong. Jonah pun mengatakan bahwa Nomad itu berada persis di rumah ini. Nick dan Jonah pun turun untuk mencari Nomad dan menyuruh Haley untuk menunggu di mobil dan menguncinya. Setelah masuk, mereka pun tidak menemukan salah seorang pun di sana. Tetapi mereka menemukan ruang bawah tanah dan mereka pun masuk ke ruang bawah tanah itu. Tetapi tidak lama kemudian mereka mendengar suara Haley meminta tolong. Sehingga mereka pun bergegas langsung lari untuk menolong Haley. Tetapi mereka terlambat karena Haley sudah tidak ada di dalam mobil. Setelah itu tiba-tiba mereka melihat Haley terbang. Nick dan Jonah pun mencoba mengejar Haley, tetapi mereka pun semua hilang. Singkat cerita, Nick terbangun dan masih bingung dia sedang berada di mana. Setelah itu Nick dibawa ke sebuah ruangan. Di sana Nick diinterogasi oleh seseorang yang memakai baju pelindung. Dia bernama Dr. Damon. Dia juga kepala tim transisi itu. Damon pun menanyakan bagaimana pertama kali kamu ditemui pihak The Signal. Nick pun masih bingung dengan pertanyaannya. Setelah itu Nick mengatakan apa yang terjadi.
Damon pun mengatakan bahwa kamu telah membuat kontak langsung dengan EBE, yaitu pusat pemeriksaan di luar planet bumi. Nick pun menanyakan kenapa kamu memakai pakaian itu. Damon pun menjawab, karena kemungkinan kamu terkontaminasi alien. Nick pun semakin bingung, di mana ada alien. Sehingga Damon pun memperlihatkan video milik Nick ketika mereka memasuki rumah kosong. Di videonya, Nick tanpa sadar sudah merekam alien. Setelah itu Nick dipindahkan ke ruang tertutup. Di sana Nick berhasil mengobrol dengan Jonah lewat ventilasi udara. Jonah pun di sini mengatakan bahwa dia tidak bisa merasakan badannya, terutama pada kedua lengannya. Walaupun mereka tidak bisa berlama-lama ngobrol karena takut ketahuan, tetapi mereka setiap hari berkomunikasi lewat ventilasi itu. Dan mereka pun merencanakan untuk kabur dari sana. Nick pun membuat rumus dan memahami setiap ruangan yang setiap hari dia lewati. Tidak lama kemudian tanpa sengaja Nick melihat Heli, tetapi dia tidak diperbolehkan masuk ke ruangan Heli. Hingga pada suatu kesempatan, Nick akhirnya bisa kabur dan mencoba membawa Heli dari tempat itu. Di sisi lain, Damon mendapati Nick tidak berada di kamarnya, sehingga Damon pun mengejar Nick yang diduga kabur. Nick di sini berhasil melewati beberapa pintu tanpa mereka ketahui. Tetapi ketika Nick melewati satu pintu yang memakai sandi, dia merasa kesulitan menekan tombol-tombolnya. Sehingga akhirnya Damon pun berhasil menangkap kembali Nick dan Heli. Besoknya Nick pun terbangun dan sudah berada di ruangan bersama Heli. Nick dan Heli pun mencoba berpegangan tangan, tetapi petugas itu melepaskannya. Nick pun marah dan berteriak sampai ia pun terjatuh. Bukannya ditolongin petugas itu malah meninggalkan mereka. Ketika Nick melihat tangannya yang sudah menyentuh oli, dia pun merasa ada yang tidak beres. Dan benar saja, Nick pun kaget dan syok ketika melihat kakinya sudah diganti dengan kaki robot. Damon pun menenangkan Nick lewat speaker sistem bahwa Damon hanya membantunya agar Nick baik-baik saja. Dan setelah itu Nick pun mencoba kabur kembali dengan membawa Heli. Damon pun mencegahnya dan mengatakan bahwa kami hanya melindungi kamu di sini karena di luar itu sangat berbahaya. Tetapi Nick tetap ingin kabur dan Nick pun berhasil. Nick dan Heli pun terus jalan untuk mencari bantuan. Tetapi tiba-tiba ada mobil lewat sehingga Nick dan Heli pun menumpang mobil itu. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di pom bensin. Nick dan Heli pun turun di sana. Nick menyuruh Heli untuk menunggu di luar dekat mobil besar atau mobil truk. Sedangkan Nick ingin mencari telepon di sebuah warung untuk meminta bantuan. Setelah Nick masuk dan mendapatkan telepon itu pun tidak berfungsi. Setelah itu Nick pun melihat bahwa dia masuk berita orang dicari karena telah terkontaminasi. Di sisi lain mobil truk yang dipakai Heli menunggu malah maju sehingga Nick pun mengejarnya. Nick berhasil naik dan menyuruh sang supir untuk berhenti, tetapi supir itu malah mendorong Nick sehingga Nick pun terjatuh. Ketika Nick marah, Nick pun merasakan kekuatan yang sangat besar pada kakinya, sehingga Nick pun berlari dengan cepat seperti kilat. Sehingga Nick pun berhasil menyusul truk itu. Ternyata sang supir pun baru tahu bahwa di dalam truk itu ada Heli, sehingga sang supir pun memberhentikan mobilnya. Nick pun akhirnya meninggalkan supir di jalan dan memakai truk itu untuk kabur. Tetapi Nick malah menemukan jalan buntu. Di sisi lain si nenek ditangkap oleh Damon dan dibawa untuk diinterogasi. Damon pun menanyakan apakah engkau bertemu dengan seseorang, tetapi si nenek malah seperti mainan error dan menjawab yang tidak karuan, sehingga Damon pun akhirnya menembak si nenek. Kembali kepada Nick yang sampai kepada sebuah rumah, mereka pun masuk untuk mencari telepon. Tetapi lagi dan lagi telepon itu tidak berfungsi. Setelah itu Nick melihat sebuah peta tempat itu. Dan setelah dilihat hanya ada satu jalan yang lurus, yaitu melewati jembatan. Dan mereka pun menganggap bahwa jalan utama itu bisa dipakai untuk kabur, karena dia juga merasa pernah melewati jalan jembatan itu. Singkat cerita, malam pun tiba.
Nick merasa ada seseorang yang masuk. Setelah mengenap-genap, ternyata itu adalah Jonah yang memakai baju astronot. Mereka berdua pun senang karena bertemu kembali. Jonah mengatakan bahwa ini adalah area 51 dan tidak ada jalan untuk keluar selain menyeberang dengan jembatan. Jonah pun mengatakan bahwa tangannya telah berubah, begitupun dengan kaki Nick. Jonah juga mengatakan bahwa kita diberikan tato sebuah angka dan angka itu adalah kode area 51. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka kembali melakukan perjalanan untuk kabur melewati jalan utama yaitu jembatan. Ternyata mereka harus melewati pemeriksaan. Mereka pun tidak punya pilihan karena hanya jalan itu satu-satunya untuk kabur. Ketika salah seorang petugas menyuruh keluar, Jonah pun menghajar petugas itu dan masuk ke dalam ruangan. Di sana Jonah mengambil laptop, tetapi karena sekarang jarinya besar, Jonah pun tidak bisa mengetik. Tidak lama kemudian sebuah bom masuk ke tempat itu. Dan anehnya, Jonah tidak mati. Jonah malah merasakan kekuatan yang sangat besar pada tangannya. Akhirnya Jonah pun menghancurkan penghalang mobil truk itu dan menyuruh Nick untuk pergi. Jonah pun di sini ngamuk dengan menghancurkan tanah yang mengakibatkan para petugas terlempar. Di sisi lain, Nick melihat Damon telah memblokir jalan. Karena tidak ada pilihan, Nick pun menancapkan gas untuk menabrak mereka. Tetapi salah satu petugas melemparkan jebakan paku yang mengakibatkan ban mobil truk itu meledak, sehingga mobil truk itu pun terguling. Nick dan Haley pun tergeletak tidak berdaya. Tidak lama kemudian, Haley dibawa oleh helikopter, sehingga Nick marah kembali. Dan Nick pun bangkit. Tetapi Damon mengatakan, lihatlah dirimu sudah sempurna karena memiliki kekuatan manusia dan teknologi manusia luar angkasa. Damon pun mengatakan bahwa dirinya adalah nomad, orang yang kamu cari-cari. Dan Damon juga adalah orang yang membawa kamu kemari. Nick pun akhirnya marah dan mencoba berlari dengan secepat kilat untuk kabur, yang mengakibatkan mobil pun terbelah. Tetapi Nick malah menabrak kaca. Setelah Nick melewati jembatan itu, Nick malah menabrak kaca, yang mana Nick ternyata bukan berada di planet bumi, melainkan di luar angkasa yang dibuat mirip dengan Nevada. Dan setelah itu film pun tamat. Oke, mungkin begitu aja brother and sister. Terima kasih untuk antum-antum semua yang sudah mendukung dan menonton video ini sampai selesai. Saya doakan semoga apa yang antum inginkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan esok atau lusa antum-antum mendapatkan uang 1 miliar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.